Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita bisa berbagi kembali, bisa berbagi waktu dan ruang, dan mohon maaf. Ini lagi gelap-gelapan, kondisi mati lampu. Halo, bagaimana kabarnya semuanya ya? Yang kemarin, yang menonton, yang komen, yang like, yang sub, semuanya terima kasih. Terima kasih. Dan banyak pertanyaan juga kemarin, alhamdulillah sudah kami jawab satu persatu dan sudah saya komen satu persatu. Kurang lebihnya mohon masukannya ya. Nah, sebelum sehat semua ya. Ini soalnya kondisi lagi dingin, selesai hujan. Sehat semua ya, alhamdulillah. Yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya malam ini mungkin yang lagi galau, yang lagi susah ataupun bahagia, saya ucapkan selamat malam semuanya dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kami lanjutkan pasal yang 27, ini kami akan menyapa channel info bebas channel. Nah, ini. Waalaikumsalam Pak Ustadz, terima kasih informasinya dan penjabarannya menambah wawasan bagi saya. Terima kasih ya, channel info bebas channel. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat tambahan ilmu. Juga selamat malam Bang Udin ya, Bang Udin. Waalaikumsalam Ustadz, mantap, terima kasih berbagi ilmu ya Ustadz. Bang Udin ini selalu ada dan selalu muncul dan selalu komen biasanya. Terima kasih Bang Udin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Jenengan ini mungkin masih ada cita-cita yang belum tercapai. Saya doakan Bang Udin mudah-mudahan segera tercapai. Beli rumah atau beli mobil, mudah-mudahan cepat tercapai Bang Udin. Kalau belum punya jodoh, mudah-mudahan ketemu jodohnya Bang Udin. Kalau sudah ketemu jodoh yang pertama, mudah-mudahan ketemu jodoh yang keduanya Bang Udin. Terima kasih Bang Udin. Terus channel yang 3 itu Cianian ya, Cianian. Ini kok panggilan Cina ini. Yaitu salam sukses selalu Pak Ustadz. Terima kasih, sukses. Nah, lanjut sudah ya. Sekarang kita akan bahas pasal. Sekarang akan kita bahas pasalnya pasal 27. Nah, pasalnya pasal 27. Nah, ini adalah sudah malam hari ini akan masuk ke pasal 27 ya. Pasalnya pasal 27. Syarat-syaratnya membaca Fatihah. Nah, syarat baca Fatihah ya. Fatihah ini diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai selesai separadolin. Ini bacaan Fatihah. Dan bacaan Fatihah ya, surah Al-Fatihah ini hak paten, hak veto yang wajib kita laksanakan ketika dalam melaksanakan sholat. Kalau tidak dibaca bagaimana? Tidak sah sholatnya, batal atau tidak sah. Jadi cara untuk melaksanakan sholat dengan betul, dengan benar, harus diselesaikan syarat-syaratnya sholat dulu. Terus diantaranya adalah membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai uladhdallin. Ini pembacaan Fatihah yang harus kita hafalkan, yang harus kita lakukan dengan baik, dengan seksama dan betul. Makhorijul hurufnya betul. Apa makhorijul huruf itu? Makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf ya. Jadi makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Terus ilmu tajwidnya benar, panjang pendeknya ada, tebal tipisnya pun jelas, dan
apa? Kalaupun di lagu harus betul sesuai dengan ilmu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ulat dolin. Itu ya. Fatihah. Ini syarat sahnya sholat yang harus kita baca ketika melakukan sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Yang pertama, jadi pasal 27 ini syarat membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah tertib. Nah, yang sudah saya sampaikan kemarin, apa tertib itu? Tertib itu apa? Tertib itu urut-urut, ya. Tidak boleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama kan, langsung waladolin, tidak boleh, ya. Itu namanya tidak tertib. Tertib itu urut-urut, ya. Nah, jadi sama dengan orang menikah. Jadi menikah itu kan pertama ta'aruf, tunangan, terus menikah, persepsi, ya, akad gitu. Jadi urut. Nah, harus urut. Namanya tertib. Yang depan tidak boleh taruh di belakang, yang belakang tidak boleh taruh di depan. Jadi bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, maliki, iyyaka na'budu sampai waladolin. Itu namanya urut-urut. Itu namanya tertib. Ya, tertib. Kalau kata bahasa di formal itu tertib, urut-urut. Satu itu. Terus nomor 2 adalah terus menerus, berurutan, tidak boleh berhenti. Maksudnya setelah bismillah berhenti dalam beberapa saat atau beberapa menit gitu, berhenti. Nah, itu tidak boleh. Kalau gini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu bukan berhenti, tapi itu namanya mengikuti apa namanya itu, ya, berhenti dengan itu memang dengan dengan tandanya sudah ya. Kalau yang maksud berhenti di sini itu lama, alhamdulillahirabbil alamin, lama berhenti, itu tidak boleh. Nah, itu 2 ya. Terus yang nomor 3 adalah menjaga huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya benar cara mengucapannya, makhorijul hurufnya benar, tajwidnya benar. Nah, ya. 3. Nomor 4, menjaga tasdidnya. Contoh, inna. Ayo, ada yang tahu? Inna itu ada berapa tasdidnya itu huruf keberapa? Nah, di mana? Inna itu bacaan gunnah. Kenapa? Karena innanya itu bacaan inna, ya. Itu bacaan inna itu asalnya nunnya 2, ya. Jadi sebelum lahirnya tasdid, jadi bacaan inna itu nunnya itu 2. Nah, karena ketika tasdid sudah lahir, nunnya dibuang satunya, terus diganti dengan tasdid. Makanya dibaca dengan inna. Inna itu bacaan gunnah, harus dibaca dengan dengung, ngeng. Innallaha mimma summa. Nah, ya. Summa, imma, inna, dan ingat ya, dan nun tasdid itu bacaan guna itu ada 2 huruf, ada nun tasdid, ada mim tasdid. Di mana-mana ada nun tasdid, di mana-mana ada mim tasdid, harus dibaca guna, ya, harus dibaca dengung. Kalau tidak dibaca dengung, ya keliru, tidak sesuai dengan ilmu tajwid yang ada, ya. Paham ya semuanya ya? Ya, lanjut. Nomor 5. Di antara ayat Al-Fatihah tidak boleh berhenti lama atau sebentar dengan maksud memotong bacaan. Baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Berhentinya apa? Ngomong, merokok, tidak boleh. Ya, itu. Atau alasan-alasan yang lain yang berhenti. Terus baik itu sebentar maupun lama, ya, tidak boleh ya. 6. Membaca semua ayat Al-Fatihah termasuk basmalah, termasuk ayat Al-Fatihah. Basmalah itu bismillah, ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dibaca seperti itu. Tidak boleh ada yang berhenti, ya. Nomor 6 itu. Nomor 7, tidak boleh ada bacaan yang salah yang dapat merusak atau merubah makna Al-Fatihah. Nah, ini ya, di ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab beda loh ya dengan ilmu umum. Kalau ilmu umum itu contoh kayak ilmu bahasa Inggris, itu yang diacu adalah apa? Yang dibaca today, today, tomorrow, yesterday. Nah, ya. Kalau ilmu umum yang dibacakan 3. Jadi today, today itu hari ini, tomorrow besok, yesterday kemarin. Itu acuannya kalau di bahasa Inggris itu 3 itu sudah. Nah, tapi ketika di bahasa Arab itu tambah luas. Contoh ya. Anta wahidun. Nah, misalnya anta jamilun. Anta jamilun. Apa anta jamilun? Anta itu kamu, jamilun cantik. Kamu cantik. Tapi kalau harkatnya fathah, anta jamilun. Anta jamilun ketika harkatnya fathah berarti apa? Tidak cocok karena atta itu merupakan makna laki-laki. Tapi kalau anti jamilun berarti itu maknanya perempuan. Ya, berarti ketika berharkat fathah itu bermakna laki-laki, ketika berharkat kasroh itu bermakna untuk perempuan. Contoh apalagi yang bisa dicontohkan? Wahidun, ya, wahidun isnani apa? Wahidun satu, ya. Nahnu banyak. Jadi bahasa Arab itu luas ya. Jadi cara pengertiannya bahasa Arab luas, beda jauh dengan ilmu Latin atau ilmu bahasa Inggris, beda jauh. Kaya, jadi bahasa Arab itu kaya bahasa. Makanya kalau kita tidak mempelajari ilmu tajwid, tidak mempelajari ilmu sorob dan nahwu, maka akan rusak artinya begitu. Tidak boleh kita itu langsung ngaji, langsung ambil arti dari Al-Qur'an, tidak boleh. Itu namanya mentah ya, mentah. Jadi yang paling bagus bagaimana? Ya, yang paling bagus itu ada pertama itu harus ada Al-Qur'an ya. Al-Qur'an tidak ada, kita menganut kepada sunnahnya Nabi. Setelah itu ada apa? Ada ijma dan kias. Terus apa namanya? Ada ijma, ada kias. Itu apa namanya? Jadi kesepakatan ulama ketika tidak ada yang di Al-Qur'an, jangan langsung kita ambil hukum langsung diambil dari dalam Al-Qur'an. Rusak. Kenapa? Karena tidak tahu makna dan cara memaknainya kalau tidak pakai dasar ilmu nahwu dan ilmu sorob dan ilmu ilmu nahwu seperti itu ya. Nah, kita harus tetap belajar, tetap harus istiqomah supaya kita betul-betul mengetahui tata cara baca Fatihah yang baik dan benar ya. Wes lanjut, ini 8 dibaca ketika berdiri pada sholat fardu, ketika berdiri itu. Jadi Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca Fatihah. Bukan ketika duduk dibaca Fatihahnya ya, ketika berdiri. Terus nomor 9. Seluruh bacaan Fatihah harus terdengar oleh misbah musalli sendiri. Jadi ketika membaca Fatihah harus terdengar bagi orang yang sholat itu. Apalagi kalau jadi imam, ya harus terang, harus nyaring ya. Makanya kalau ngimami sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau bisa ya jangan menyuruh yang jadi imam itu orang yang sepuh, orang yang sepuh atau orang yang tua. Kenapa? Karena biasanya bacaannya Fatihahnya pun kadang-kadang agak keliru lah gitu. Ada yang memang fase sampai tua, ada. Khawatir pelo ya, khawatir kurang itu. Jadi utamakan yang muda yang menguasai di bidang surah Al-Fatihah dan syarat-syaratnya syarat-syaratnya sholat ya. Jadi kadang-kadang yang tua berkarya, yang muda hanya menonton. Jangan. Jadi pemuda hari ini harus selalu di depan, harus selalu bisa berkarya, dan harus selalu bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu namanya pemuda militan yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia yang besar ini. Bangsa ini sangat besar. Makanya harus sebagai pemuda jangan dibuang disia-siakan waktu ini. Gunakan sebaik mungkin. Kelak jenengan semua akan memanen. Terus 10 ya.
Di antara ayat-ayat Al-Fatihah tidak boleh diselingi zikir atau hal lainnya. Tidak boleh berzikir. A'udzubillahi minasyaitonir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Astagfirullah. Tidak boleh ya. Itu. Jadi bacaan Fatihah itu murni, bacaan Fatihah terangkum dengan baik, tersusun dengan baik dan rapi dan benar. Itu semuanya surat Al-Fatihah kita dibaca dan wajib dilaksanakan ketika kita berdiri. Tidak bisa diganti gonta-ganti dengan bacaan atau zikir yang lain. Ya. Itu sudah ya, ada 10 pasal yang ini. Bila ada yang kurang berkenan, tidak mengerti, kurang jelas, mohon bisa evaluasi dan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan yang like, komen, subscribe dan punya niat baik semuanya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami buat konten ini tidak ada lain supaya kita bisa berbagi rasa, berbagi ilmu dan semuanya tentunya dalam bingkai kesemuanya. Mudah-mudahan sama-sama kita saling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Hidup ini satu kali, jangan kita sia-siakan. Hidup satu kali, harus bahagia. Hidup satu kali, harus banyak manfaat kepada orang lain, banyak manfaat kepada keluarga, banyak manfaat kepada sesama. Jadi kata keterangan itu, kata para ulama, orang yang paling terbaik bukan orang yang ahli sujud kepada Allah, bukan orang yang ahli ibadah kepada Allah, tapi orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain, bisa berbagi. Salam juga kepada itu ke Bang Insan Tutor, yang kontennya luar biasa. Itu kata Bang Insan Tutor. Jadi kalau hatinya rusak maka semuanya akan rusak. Itu setuju saya, sepakat saya. Jadi semuanya itu berawal dari hati. Kalau hatinya baik, semuanya akan selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Salam semua kepada keluarga. Kalau malam hari ini kami bisa berbagi. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.